Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Win Hartanti Winarto, CKB dari Kabupaten Sleman, Angkatan 3, di koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah komunitas. Salah satunya adalah lingkungan sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem belajar dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk dimanfaatkan dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh dalam kelompoknya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan untuk mempengaruhi orang lain. Untuk dapat mempengaruhi orang lain, maka seorang pemimpin harus mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya supaya membawa kemajuan dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Dalam mengelola aset atau sumber daya, kita bisa menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking dan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga, yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Adapun 7 aset utama yang dimiliki dalam sebuah komunitas adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menjadi pilihan dalam mengelola aset sekolah. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sekedar menerima bantuan. Pendekatan PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Mempelajari modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sangat bermanfaat pada diri saya, terutama bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Contohnya saja, saat mempelajari tentang lingkungan, murid-murid tidak bisa hanya mempelajari materi yang ada di dalam buku pelajaran. Dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah, murid dapat pembelajaran konkret dari sumber belajar. Merdeka belajar bisa didapatkan saat murid-murid bisa memilih sumber belajar mereka. Koneksi antar materi dari modul ini adalah kita disadarkan untuk dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di
diperlukan pendidik yang memiliki nilai dan peran guru, sehingga mampu merencanakan visi dan misi yang berpihak pada murid. Selanjutnya, visi dan misi dapat berjalan dengan baik jika terdapat budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah, maka murid dapat merasa nyaman. Murid yang merasa nyaman akan mudah untuk mengembangkan potensi dirinya. Maka perlu wadah pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan guru dalam mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, maka seorang pendidik harus dapat memiliki kesadaran diri dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam menangani murid. Selain itu, perlu keterampilan coaching untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Dan pada akhirnya, kebutuhan pemimpin dalam mengambil keputusan dalam menghadapi masalah serta mampu memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah diperlukan untuk memperluas pengaruh dalam kepemimpinan. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.